Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fana, kepopuleran Spanyol akan peninggalan bersejarah umat Islam sudah tidak asing lagi. Banyaknya tempat wisata yang dilestarikan menjadi bukti sejarah kejayaan Spanyol saat dipimpin oleh penguasa Muslim. Spanyol saat itu adalah mercusuar pengetahuan bagi benua Eropa yang diselimuti abad kegelapan. Spanyol bersama dengan Italia Selatan ditakdirkan untuk menjadi saluran pembelajaran ke barat. Hal ini memainkan peranan penting dalam kebangkitan Eropa kembali. Penaklukan Spanyol merupakan awal era baru dalam sejarah dunia. Inilah interaksi pertama peradaban Islam dengan Barat Latin. Nama Andalus memunculkan gambaran masa keemasan peradaban Spanyol. Sebutan Andalus saat ini terletak di sudut barat Laut Mediterania. Ini adalah sebuah semenanjung yang berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat dan Laut Mediterania di timur. Di sebelah utara, pegunungan Pyrenees memisahkannya dari Perancis dan wilayah Eropa lainnya. Di sebelah selatan, Selat Gibraltar yang sempit menghubungkan perairan Atlantik dengan Mediterania. Secara geografis, wilayah ini merupakan bagian dari dunia Mediterania. Meskipun secara topografis, pegunungan terjal di semenanjung membuatnya lebih menjadi bagian dari Afrika Utara dibandingkan Eropa bagian selatan. Samudra Atlantik telah menahan pergerakan tentara Muslim ke arah barat. Namun, selat sempit yang memisahkan Maroko dari Spanyol tidak cukup lebar untuk menghentikan pergerakan mereka menuju ke utara Eropa. Mereka didorong oleh visi tatanan dunia yang menghapuskan tirani dan menyebarkan tauhid sebagai sebuah misi. Mereka melintasi gurun dan lautan dalam upaya mereka untuk menegakkan tatanan dunia yang adil. Jauh sebelum datangnya Islam, pada abad ke-5, Visigot menaklukkan Spanyol dan mendirikan kerajaan di sana dengan Toledo sebagai ibu kotanya. Karena kurangnya keahlian mereka dalam administrasi dan kenegaraan, Raja Visigot mengundang gereja Latin pada tahun 565 untuk mengatur urusan kenegaraan. Sebagai imbalannya, gereja diberi kebebasan untuk menyebarkan ajarannya. Kondisi ekonomi petani Spanyol pada saat itu semakin memburuk karena mereka dikenakan pajak ganda. Di samping pajak dari kerajaan, mereka juga dibebani pajak dari biara-biara lokal. Orang-orang kaya hidup dalam kemewahan, sementara para petani menderita kemiskinan yang parah. Kondisi orang-orang Yahudi bahkan lebih buruk lagi. Mereka dilarang memiliki tanah dan dilarang menjalankan agamanya secara terbuka. Ketika mereka melakukan protes, gereja memberikan tindakan keras terhadap mereka. Pada tahun 707, ketika Raja Visigot yang bernama Pietza mengendurkan penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi, para pendeta segera memecatnya dan mengangkat seorang perwira tentara yang playboy bernama Rodriguez sebagai raja baru. Rodriguez juga dikenal dengan nama Roderick. Di masa itu, orang-orang Yahudi menjadi pekerja paksa dan perempuan mereka dijadikan budak. Akibat kesoliman yang turun-temurun dari raja-raja Visigot, pada awal abad ke-8, perbedaan antara Spanyol dan Afrika Utara sangat mencolok, meskipun dua wilayah itu saling berdekatan secara geografis. Kaum Muslim telah hadir dengan ajaran keimanan dan misi baru, mendakwahkan kebebasan manusia dan keadilan di hadapan hukum. Keterbukaan umat Islam di Afrika Utara tersebut telah menjadi perbincangan di Spanyol, sehingga banyak budak serta orang Yahudi yang melarikan diri dan menemukan rumah baru mereka di Maroko. Afrika Utara yang di bawah kekuasaan kaum muslimin sedang bersemangat saat itu. Pemberontakan kaum Berber telah diatasi. Orang-orang Berber berbondong-bondong untuk mendaftar menjadi tentara muslim dengan semangat iman yang baru. Sementara itu di Damaskus, Al-Walid bin Abdul Malik naik takhta menjadi pemimpin Bani Umayyah. Ia adalah seorang administrator ulung dan negarawan yang cerdik. Ia berhasil menumpas pemberontakan di Khurasan dan bahkan mengalahkan Kaisar Tiongkok sampai menemui jalan buntu di Singkiang. Al-Walid dikenal dalam sejarah sebagai khalifah yang mengumpulkan jenderal-jenderal paling hebat di antara Bani Umayyah. Di antara para jenderal itu adalah Muhammad bin Qasim, penakluk Sind dan Multan, Qutaibah bin Muslim, penakluk Singkiang, Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad, penakluk Spanyol. Gubernur Maghrib Umayyah, Musa bin Nusair, terus-menerus melancarkan serangan terhadap Visigot untuk menguasai Maroko. Satu demi satu, benteng Visigot di Mediterania telah direbut. Hanya Ceuta yang tetap berada di bawah kendali Visigot dan Pangeran Julian, seorang wakil Visigot di pemerintahan. Di kalangan bangsawan Visigot, sudah menjadi kebiasaan mengirim putri mereka ke istana kerajaan untuk belajar etika dan seluk-beluk istana.
Sesuai dengan kebiasaan ini, Pangeran Julian mengirim putrinya Florinda ke istana di Toledo. Di sana, Raja Visigot yang playboy yaitu Rodriguez memperkosanya. Julian sangat marah dan berusaha membalas dendam pada Rodriguez atas tindakan tidak terhormat ini. Apalagi, istri Julian adalah Putri Pietza yang tahtanya direbut oleh Rodriguez. Saat itu, wilayah sekitar Ceuta diperintah oleh Torik bin Ziyad, wakil Musa bin Nusair. Julian lalu pergi ke Kairouan untuk berunding dengan Musa dan memintanya untuk menyerang Spanyol dan menjatuhkan tahta Rodriguez. Mendapatkan sekutu dan tambahan kekuatan dari Julian menjadi angin segar bagi Musa bin Nusair. Ia segera memerintahkan Torik bin Ziyad untuk menyeberangi selat dengan pasukannya. Menurut Ibnu Khaldun, ada 300 tentara Arab dan 10.000 tentara Berber di pasukan Torik bin Ziyad. Batuan yang menjulang tinggi di dekat tempat mendaratnya Torik kemudian dikenal dengan Jabal Torik atau Gunung Torik yang dalam bahasa Inggris disebut Gibraltar, dan selat yang memisahkan Afrika Utara dari Spanyol dinamai Selat Gibraltar. Torik adalah seorang prajurit yang luar biasa, seorang jenderal yang brilian, seorang yang beriman dan memiliki tekad yang kuat. Setibanya di pantai, dia membakar perahu-perahu yang membawa pasukannya melintasi selat dan memotivasi anak buahnya untuk terus maju atas nama Tauhid atau binasa dalam perjuangan. Pertempuran terjadi dengan penguasa Visigot setempat yaitu Theodor Meyer yang kemudian dikalahkan dengan telak pada tahun 711. Mendengar kabar kekalahan Theodor Meyer, Raja Rodriguez mengumpulkan 80.000 pasukan untuk menghadang pasukan kaum muslimin. Banyaknya personil pasukan musuh memaksa Torik bin Ziyad meminta bala bantuan. Tambahan 7.000 pasukan kavaleri di bawah komando Tarif bin Malik Naki pun tiba. Pertempuran hebat tak terhindarkan. Kedua pasukan bertemu di medan perang Guadalupe. Kaum muslim berjuang untuk menegakkan tatanan politik yang adil, sedangkan kaum Visigot berjuang untuk melindungi dan melestarikan kekuasaan mereka yang solim. Bangsa Arab lebih unggul dalam seni peperangan bergerak. Mereka adalah penunggang kuda yang hebat dan telah menguasai seni gerakan cepat dalam perjalanan mereka dari gurun melintasi Asia ke Eropa. Sedangkan bangsa Visigot terbiasa bertempur dalam posisi yang statis. Meskipun tentara muslim kalah jumlah, namun pasukan Visigot dibuat kalang kabut dan tercerai-berai. Rodriguez terbunuh dalam pertempuran hebat itu. Visigot yang kalah mundur menuju Toledo, ibu kota Spanyol. Torik kemudian membagi pasukannya menjadi 4 resimen. Satu resimen maju menuju Cordoba dan menaklukkannya. Resimen kedua menangkap Murcia. Yang ketiga maju ke utara menuju Saragossa. Torik sendiri dan pasukannya bergerak cepat menuju Toledo. Kota itu menyerah tanpa perlawanan dan kekuasaan Visigot di Spanyol pun berakhir. Adapun Musa bin Nusair mendarat di Spanyol bersama pasukannya yang merupakan tentara Berber. Sasaran pertamanya adalah Sevilla. Para penjaga menutup gerbang kota sehingga pengepungan yang lama pun terjadi. Kemampuan ofensif bangsa Arab yang didukung oleh teknik dan teknologi militer lebih unggul dibandingkan kemampuan pertahanan bangsa Visigot. Musa bin Nusair menyiapkan minjenik atau mesin pelontar miliknya, kemudian melemparkan proyektil berat ke benteng-benteng kota untuk menghancurkannya. Setelah dibombardir selama sebulan, kota itu akhirnya menyerah. Tentara Bani Umayyah pun dengan leluasa menyebar ke seluruh semenanjung Spanyol. Secara berurutan, Saragossa, Barcelona dan Portugal jatuh satu demi satu. Pirena dilintasi dan Lyon Prancis berhasil diduduki pada tahun 712. Ketika Musa bin Nusair bersiap melanjutkan penaklukannya ke Prancis dan Italia, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik jatuh sakit dan terjadi perebutan kekuasaan di istana Damaskus. Musa kemudian dipanggil kembali untuk berbaiat kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Musa menunjuk putranya Abdul Aziz sebagai emir di Spanyol dan putranya yang lain Abdallah mengambil tanggung jawab pemerintahan di Afrika Utara. Lalu ia bergegas kembali ke ibu kota Bani Umayyah. Selama penaklukan mereka atas Spanyol, kaum muslimin telah mendapatkan banyak barang rampasan. Musa berniat membawa barang-barang rampasan itu kepada Khalifah Al-Walid yang sedang sakit keras sebagai penghormatan. Sementara itu, Sulaiman sang ahli waris menulis surat kepada Musa untuk memperlambat kepulangannya agar pada saat barang rampasan perang tiba di Damaskus, Al-Walid sudah meninggal dunia, sehingga harta rampasan itu menjadi milik Sulaiman. Namun, demi rasa hormat kepada Emir Al-Walid, Musa bin Nusair tidak menuruti kehendak Sulaiman. Dia tetap bergegas dan tiba di Damaskus sebelum Al-Walid meninggal. Sulaiman sangat kecewa karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rampasan perang. Ketika Al-Walid wafat, Sulaiman bin Abdul Malik naik tahta. Dia melucuti semua pangkat Musa bin Nusair, menuduhnya menyelewengkan dana perang dan membuatnya jatuh miskin.
Sementara itu di Spanyol, kaum Yahudi dan petani menerima tentara Muslim dengan tangan terbuka. Perbudakan dihapuskan dan upah yang adil diberlakukan. Pajak dikurangi hingga 1/5 dari hasil produksi. Siapapun yang menerima Islam dibebaskan dari perbudakan. Sejumlah besar orang Spanyol menjadi Muslim untuk menghindari penindasan yang dilakukan oleh majikan mereka sebelumnya. Kelompok agama minoritas Yahudi dan Kristen mendapat perlindungan negara dan diperbolehkan berpartisipasi di tingkat tertinggi pemerintahan. Spanyol di bawah pemerintahan Muslim menjadi mercusuar seni, ilmu pengetahuan dan budaya bagi Eropa. Masjid, istana, taman, rumah sakit, dan perpustakaan dibangun. Kanal-kanal diperbaiki dan saluran-saluran baru digali. Jenis tanaman baru diperkenalkan dari bagian lain kerajaan Muslim dan produksi pertanian pun meningkat. Spanyol menjadi lumbung pangan Maroko. Manufaktur didorong dan karya sutra dan brokat dari semenanjung menjadi terkenal di pusat-pusat perdagangan dunia. Andalus dibagi menjadi 4 provinsi dan pemerintahan yang efisien terbentuk. Kota-kota bertambah besar dan makmur. Cordoba, ibu kotanya, menjadi kota utama Eropa dan pada abad ke-10 memiliki lebih dari 1 juta penduduk. Sahabat panah, Islam di Spanyol tetap kuat selama 8 abad. Ketika melihat sisa-sisa masa kejayaan ini, kita pasti bertanya, bagaimana dominasi umat Islam di Spanyol bisa hilang begitu saja? Yang tersisa saat ini hanyalah nama Allah yang terpampang di dinding-dinding bangunan, yang bertahan utuh selama berabad-abad peperangan, kerusuhan, perubahan, dan gempa bumi, yang menjadi bukti dan fakta bahwa tidak ada penakluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.